Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema keamanan informasi. Untuk memenuhi tugas dari yang terhormat dosen kami Wode Aswati yang membawakan mata kuliah SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Berikut ini langsung saja saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama, saya sendiri Muhammad Farid Muslimin yang berperan sebagai moderator dengan NIM B1C1-20280. Yang kedua, Mustafar. Selanjutnya, Siti Nur Cahyati, Sri Rahayu, Sri Wayuni, Suci Sukmarianti, Susanti Ayu Sari Lusir Silondae, Siva Faiza Syafmi Tahir, Sabita Rahmi Khairani, Utin Apria, Walia, Wade Indah Maharani, Wade Mesya Indriani. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi dari keamanan informasi. Definisinya yaitu istilah keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Baik, perkenalkan nama saya Sabita Rahmi Khairani dengan NIM B1C1-20329. Di sini saya akan jelaskan tentang tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan pihak-pihak tidak berwenang. Contoh kerahasiaan adalah seorang administrator tidak boleh membuka atau membaca email milik pengguna. Selain itu, kerahasiaan harus menjamin data-data yang harus dilindungi pengguna dan penyebarannya baik oleh pengguna maupun administrator. Sistem informasi yang perlu mendapatkan prioritas kerahasiaan mencakup sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, sistem pemrosesan transaksi seperti pengkajian, piutang dagang, pembelian, dan utang dagang. Yang kedua, ketersediaan. Sistem dimaksud untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Tujuan ini penting khususnya bagi sistem berorientasi informasi, seperti sistem sumber daya manusia dan sistem informasi eksekutif. Hambatan dalam ketersediaan ini contohnya adalah denial of service attack atau disingkat DOS. DOS ini merupakan serangan yang ditujukan ke server di mana banyak sekali permintaan yang dikirimkan ke server dan biasanya permintaan tersebut palsu yang menyebabkan server tidak sanggup lagi melayani permintaan karena tidak sesuai dengan kemampuan sehingga server menjadi down bahkan error. Yang ketiga, integritas. Informasi dijaga agar tetap akurat. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Maksudnya, semua sistem dan subsistem dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang mewakilinya. Virus Trojan merupakan contoh dari informasi yang integritasnya terganggu karena virus telah mengubah informasi tanpa izin dan integritas informasi ini dapat dijaga dengan melakukan enkripsi data. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siva Faiza Syafmi Tahir dengan NIM B1C1-20327. Di sini saya akan membawakan materi Manajemen Keamanan Informasi. Manajemen Keamanan Informasi atau Information Security Management disingkat dengan ISM adalah
aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Bentuk paling mendasar dari tahap-tahap manajemen keamanan informasi yaitu: pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Itulah materi dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wadinda Marani, B1-1-2032. Saya di sini akan membacakan tentang keamanan informasi. Maksud dari ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Salah satu jenis ancaman keamanan informasi yaitu virus. Akan tetapi, virus hanyalah salah satu jenis peranti lunak yang berbahaya, dan juga beberapa peranti lunak selain virus, yaitu terdapat pula worm, trojan, horse, adware, dan spyware. Baik, saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Utin Apria dengan NIM B1C1203330. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko, di mana risiko yaitu keamanan informasi atau information security risk. Didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4, yaitu pengungkapan informasi yang tidak terorisasi dan pencurian, penggunaan yang tidak terorisasi, penghancuran yang tidak terorisasi, dan penolakan layanan, serta modifikasi yang tidak terorisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Suci Sukmaryanti dengan NIM B1C1203325. Saya akan membahas mengenai persoalan e-commerce. Persoalan e-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, maupun peranti lunak, tetapi retail e-commerce dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mustafar dan NIM B1C12028-6. Manajemen risiko. Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi oleh risiko. Yang kedua, menyadari risiko. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan NIM B1C12032. Materi selanjutnya yaitu kebijakan keamanan informasi. Yang fase pertama yaitu inisiasi proyek, di mana inisiasi proyek adalah
tahap awal suatu proyek dimulai, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi atau piagam proyek atau project definition atau charter. Gambaran global ini biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Fase kedua yaitu penyusunan kebijakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Walia dengan NIM B1C12031. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu kebijakan keamanan informasi. Langsung saja fase 3 konsultasi dan persetujuan, di mana berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Fase 4 kesadaran dan edukasi, di mana melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Fase 5, penyebarluasan kebijakan, di mana kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi, di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurcayati dengan NIM B1C1203321. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada pengendalian teknis, yang kedua ada pengendalian formal, dan yang ketiga ada pengendalian informal. Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem, yang melibatkan seorang auditor internal. Yang kedua itu ada pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Susanti Ayu Sarilusir Selondae dengan NIM B1C12036. Di sini saya akan menjelaskan dalam meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mengimplementasikan gabungan dari pengendalian teknis, formal, dan informasi yang diharapkan untuk menawarkan tingkat keamanan yang diinginkan pada batasan biaya yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan pertimbangan lain yang membuat perusahaan dan sistemnya mampu berfungsi secara efektif. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wodemi Indriani dengan NIM B1C1203333. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM adalah aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Banyak perusahaan yang telah menemukan bahwa dibandingkan sekedar mengandalkan satu rencana kontingensi besar, pendekatan yang terbaik adalah merancang beberapa subrencana yang menjawab beberapa kontingensi yang spesifik. Itulah dari saya, terima kasih. Baik, saya atas nama Sri Wahyuni dengan NIM B1C1203324.
Saya akan menjelaskan bagian subrencana. Subrencana ini terbagi menjadi 3, yaitu rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Rencana darurat atau emergency plan menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, produser, evakuasi, dan sistem pemadaman api. Yang ketiga, rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia, seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Peraturan ini merupakan bagian dari rencana cadangan atau backup plan. Cadangan dapat diperoleh melalui kombinasi redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Yang pertama, redundansi. Seperti peranti keras, peranti lunak, dan data dipublikasikan sehingga jika satu set tidak dapat dioperasikan, set cadangannya dapat meneruskan proses. Yang kedua, keberagaman, yaitu sumber daya informasi tidak dipasang pada tempat yang sama. Perusahaan besar biasanya membuat pusat komputer yang terpisah untuk wilayah-wilayah operasi yang berbeda-beda. Yang terakhir, mobilitas, yaitu perusahaan dapat membuat perjanjian dengan para pengguna peralatan yang sama sehingga masing-masing perusahaan dapat menyediakan cadangan kepada yang lain jika terjadi bencana besar. Rencana yang terakhir adalah rencana catatan penting. Catatan penting atau vital record perusahaan adalah dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Rencana catatan penting atau vital records plan menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Semua materi sudah dibacakan tentang keamanan informasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu dosen dan semoga Bu dosen puas dengan hasil kerja kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.